AA itu anu ngahina AA sawios. Silahkan, Nabi juga mulia dihina, apalagi kita yang hina betulan. Sok wae bukan urusan saya mah hati saya, bukan hati orang. Ibu senyum, terus si itu nggak ngebales, sakit hati enggak? Nah naonan pakai sakit hati, bibir ibu yang mana? Hah? Kalau bibir ibu eta nu mencelok di wajahmu, ngapain mikir bibir orang? Kita senyum udah selesai tugas kita. Beliau mau senyum, mau hasem, itu mah urutan manajemen wajah dia. Tapi dia enggak senyum, eta mah titinggalian ece we. Sebetulnya dia senyum ngan ngangkatna kirang luhur. Beres. Mau bahagia enggak? Mau bahagia tidak? Nah ini kuncinya. Jadi ibu teh harus jelas, bapak teh saya mau bahagia, fokus kepada sesuatu yang bisa kita bikin kita bahagia. Nah bahagia itu apa? Tenang. Tenang itu apa? Tenang itu Ar-Ra'd ayat 28, cuma satu pintunya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Artinya kalau ingin tenang dalam segala keadaan, maka dalam segala keadaan harus banyak. Jadi kalau ibu kurang bahagia teh artinya kurang tenang. Apa arti kurang tenang? Tuh udah tengah jawab. Kurang tenang artinya kurang apa? Entos kurang zikir. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak mikir, banyak zikir, kurang mikir, cek saha. Jangan ngarang atuh hadirin. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Jelas? Naon? Nah itu kuncinya. Nah dalam hidup ini cuma ada 4 kejadian. Enggak ada lagi, cuma ada 4 kejadian teh. 1, kita bakal dapat nikmat. Pasti. Apa nikmat yang pertama dari Allah? Tebak, apa nikmat yang pertama dari Allah? Nggak tahu deh. Nikmat pertama teh kita diciptakan oleh Allah, Neng. Dah kalau tidak diciptakan mah nggak ada itu. Nikmat pertama dalam hidup tuh ada kitanya, benar? Dah kalau nggak diciptakan mah teu aya si ece teh. Aagim teh nggak ada kalau nggak diciptakan mah. Nikmat yang kedua apa? Diurus oleh Allah. Sok diciptakan teu diurus, lieur hadirin. Karena kita juga nggak bisa ngurus diri sendiri. Ibu tahu jantung ibu, boro-boro jantung halis we, alis yang asli pernah lihat nggak Bu? Coba lihat alisnya sendiri. Nggak tahu ya. Boro-boro bagaimana menumbuhkan alis, tahu juga enggak. Jadi yang menciptakan kita siapa? Yang kedua, yang mengurus kita siapa? Kalau ibu diciptakan, puntennya, ibu dengan bebek sama atau tidak? Sama. Ibu dengan bebek teh sama. 1, sama-sama ciptaan Allah. 2, sama-sama enggak pesen Bu. Bebek tidak pesen jadi bebek, ibu tidak pesen jadi ibu. Apa yang persamaan yang ketiga? Sama-sama ngawek-wek. Astagfirullah, maaf ya Bu ya. Bebek disadawai. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu ya, tong ngawek-wek wae. Bapak dengan kambing sama tidak?
Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak pesen. Kalau Bapak diciptakan Allah jadi kambing, berarti ini sisa Idul Kurban, ya kan? Dikasih makan sekarang berarti persiapan tahun depan. Dah, jadi sing jelas ya bahwa nikmat pertama itu diciptakan, nikmat kedua diurus, nikmat ketiga yang termahal diberi hidayah, jadi Islam. Yang non-Islam teh kasihan, dia diciptakan, dia diurus tapi nggak dapat hidayah. Mahal Islam teh Bu, di dunia teh ada 7 miliar orang, nah yang ditakdirkan Islam teh cuman 2 miliar kurang. Jadi beruntung ya Bu, jadi kalau lihat orang non-Islam teh toh ngambek karunya, dia nggak tahu siapa Allah. Mereka nggak tahu siapa Allah, siapa Rasul, Quran. Makanya sengaja ada pesantren di Australia teh pengen tugas dakwah kepada hamba Allah yang belum dapat hidayah Islam. Kasihan Bu, kakek-kakek, nenek-nenek udah sepuh sendirian, nggak tahu harus bagaimana. Nah, nikmat sesudah hidayah ada lagi namanya taufik dari Allah. Ini umat Islam banyak nggak nih di sini? Banyak. Yang ke masjid sebanyak umat Islam semuanya enggak? Enggak. Nah, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak bisa ke masjid? Ini namanya taufik dari Allah. Hidayah itu jadi tahu Islam, jadi Islam, dari Islam bisa mengamalkan, namanya taufik. Jadi ibu-ibu bisa ke sini teh taufik dari Allah. Kalau enggak mah moal ka dia Bu moal. Ada we alasannya. Karena godaan setan yang sangat pertama dan utama adalah menghalangi orang belajar agama. Jadi kalau mau tahu, makanya kalau buka HP itu ya, kalau giliran Quran, Bismillahirrahmanirrahim, langsung digeser ya kan. Tekiat, apalagi ayat kursi ngagibri gitu. Karena setan nggak kuat. Kalau kitanya lagi ditipu setan, pasti tidak kuat dengar Quran teh. Ngambek, cepet-cepet di skip. Nah, alhamdulillah ibu bisa datang ke sini, bapak juga ya. Enggak mudah Pak, enggak mudah, enggak mudah. Kalau enggak ditolong oleh Allah mah enggak bisa. Tapi sesudah ini diuji, apakah diamalkan atau tidak. Nanti setan ngegoda lagi, enggak mau ngamalin. Lanjut. Nah, ada 4 kejadian, 4 kejadian. 1 dapat nikmat, 2 dapat musibah, yang ketiga berbuat baik, dan yang keempat bikin dosa. Ada cuma 4 ini hidup mah. Dapat nikmat, dapat ujian, kita berbuat baik, kita berbuat salah. Benar? Ada lagi yang lain? Enggak ada, cuman itu aja. Kenapa banyak orang dapat nikmat tidak bahagia? Kurang apa? Kurang apa? Ini karunia Allah untuk ibu-ibu ini banyak atau tidak sih? Tiap bulan, tiap minggu atau tiap hari? Tiap hari atau tiap jam? Tiap jam atau tiap detik? Tiap detik atau tiap saat? Ada enggak karunia dari Allah? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Nah pertanyaannya, tenang itu bukan datang dari nikmat. Salah Bu, dapat uang itu belum tentu tenang. Tenang itu datang dari syukur. Sekarang dikasih uang oleh suami 1 juta. Ngan 1 juta Pak? Kalau enggak syukur, ribut lah gara-gara itu. Betul tidak? Ditraktir makan, kan bakso tahu 2 siki gitu. Kalah ngambek hadirin. Kenapa?
Kenapa dia dapat nikmat tidak bahagia? Karena tidak ingat Allah, bahwa Allah yang ngasih nikmat ini. Jadi suami, orang siapapun bukan pemberi, tapi jalan sebagian nikmat. Nah, orang tidak tenang karena lihat ke makhluk, bukan lihat ke Allah. Bisa dipahami enggak ibu-ibu? Jadi inilah penyebab ibu-ibu tidak bahagia walaupun banyak nikmat yang Allah beri. Karena dia tidak ingat ke Allahnya, tapi hanya ingat ke nikmatnya atau ke makhluknya. Jadi kecewa, sedih, sakit hati, marah, jengkel, karena tidak yakin bahwa sumber karunia itu adalah Allah. Harusnya bangun tidur bersyukur. Kenapa? Masih hidup, betul tidak? Coba kalau pas bangun ibu nggak hidup, gimana bangunnya ya kan? Iya mau pas bangunnya, iya, ini asa potong leher teh. Pas di saat ijabah ya nggak potong, itu meni asa rikseki ya awak teh. Di ijabah katinggang setum ya. Hati-hati setiap patah kata itu bisa jadi doa. Dengerin. Jangan banyak mengeluh, jangan mencela, bersyukur. Makanya kalau bangun tidur doanya bagaimana? Allahumma bariklah, makan eta mah. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin. Apa artinya? Bukan eta lah. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan sesudah mematikan. Sebetulnya mati dengan tidur itu sama, bedanya cuman ada nyawanya. Jadi waktu kita tidur tuh kayak orang mati tapi nyawanya ada. Kalau orang mati asli nyawanya tidak ada. Makanya kalau ada orang yang tidur tidak boleh dicoret-coret wajahnya. Kenapa? Karena kotor ya. Arwahnya nggak tahu pulang kemana wae. Lanjut. Nah, makanya ibu bahagia sengsara teh bukan kurang karunia tapi kurang syukur. Jadi ketika datang sesuatu kita jarang merasa ini teh dari Allah. Baru merasa ini dari tetangga, ini dari suami, ini dari anak, ini dari orang tua, ini dari mertua. Itu benar, tapi kurang. Harusnya ini dari Allah lewat siapa yang dikehendaki. Seperti makanan ya, ada makanan itu teh Allah yang nyediakan. Susah Bu. Tadi sahur pakai apa? Sahurnya. Ya kalau hari ini nggak saum, besok saum. Fadilahnya apa? 1 tahun dosa kecil diampuni. Mau diampuni? Kalau nggak diampuni apa efeknya? Setiap dosa akan jadi musibah kepada kita. Ayo dicocok nyamuk, disogot anjing, ya nggak? Ketinggang batako, itu teh buah dari dosa. Nu ngahina, nu ngafitnah, duduk paku payung, eta teh tina dosa ya. Kemana ya? Kadieu melag itu jarum pentul, semua teh diundang oleh dosa. Anak jadi masalah di sekolah, suami ambek-ambekan wae, itu tuh buah dari tabungan dosa. Makanya harus banyak istighfar. Nah saum Muharram ini 1 tahun. Kalau saum Zulhijjah kemarin, saum Arafah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan.
Kalau yang Muharram 1 tahun lalu. Beneran itu teh Bu. Coba aja kalau yang saum akan lebih aman hidupnya. Kumaha tuh abdi teh saum ayeuna. Besok masih bisa ya. Bisa 9, 10. Nabi Muhammad saum 9 enggak. Tapi kalau saya masih hidup tahun depan saya akan saum. Karena yang 10 Muharram aja hanya ya, orang Yahudi 10 Muharram. Yaitu ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, orang Yahudi saum Asyura. Nah kita ada 9, ada 10, ada 11. Terus kan udah habis belum waktunya? Nggak kerasa nih udah setengah jam ya. Alhamdulillah hampir selesai. Biasa aja Bu, bersyukur Bu. Mau kakak disadaban ngalung cuman deh. Syukurin Bu, saya mah cuman jalan ilmu. Nah kalau ibu tidak ingat Allah sebagai sumber karunia, jatuhnya pasti kecewa. Karena hidup ini tidak akan selamanya cocok, nggak akan selamanya cocok. Sok maaf ya ini saya ulangi. Kan ibu teh menerima dulu si Eta teh suami ya. Melamar teh tadinya kan pengen bahagia, betul tidak? Makanya ngelawan kok ibu, cocok Bu, aduh. Ai jelebet teh nikah leng teh kan. Akhirnya paling ngaliurkeun ibu saha. Jujur. Bukan si Eta, tapi ibu lebih sibuk mikirin si Eta daripada Allah. Itu yang bikin ibu pusing. Ibu kebanyakan ingat suami, pusing Bu. Sebab suami ibu itu memusingkan. Karena ibu banyak berharap dari suami, liar. Suami ibu mah nggak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri kayak hese. Laras Raden, ya wajah-wajah liar ya. Sami jeung abdi. Nah, jadi mulai sekarang kalau ibu ingin bahagia ya, dapat apapun harus langsung ini min fadlir rabbik, ini dari Allah. Dapat makanan sekecil apapun dari Allah, dapat rezeki sesedikit apapun dari Allah. Alhamdulillah, baru tenang Bu. Tenang itu dari Allah, bukan dari ucapan kita. Ucapan kita didengar oleh Allah. Allah menghadiahkan ketenangan. Tapi kalau enggak ingat ke Allah, hanya ingat ke nikmatnya aja, enggak bisa bahagia.